Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mungkin Ibu akan lebih bagus kalau maju 5 langkah. Maju lagi. Untuk sini. Untuk sini. Fasa Ubi Majalis. Bapak juga akan bagus kalau maju lagi. Biarkan yang di luar yang ada kesempatan untuk bisa masuk tutup. Ya. Ini cara sahabat kalau di majelis ilmu merapat ke depan supaya yang di luar nanti bisa mendapatkan haknya, jangan jadi mana inil khair, menjadi penghalang kebaikan. Siapa penghalang kebaikan? Yaitu orang-orang yang duduk di depan pintu majelis ilmu, karena dia menghambat orang yang mau untuk menuntut ilmu, jadi menghambat kebaikan. Ya. Cukup, Ibu maju lagi nggak? Insya Allah saya nggak akan boleh gabung dengan Ibu. Lain kali, kalau Ustaz, kalau saya datang itu dipilih yang depan-depan yang pening-pening. Yang udah minum sebelum ibu suka cari-cari pada zaman ya. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan man salaka tariqan yantamisu bihi man salallahu tariqan ila jannah. Wa qala wa ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum sadaqallahu alazim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para guru-guru kami, para senior kami, para buya, para asatidz dan bunda-bunda sholihah semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, dan Allah senantiasa jaga kesehatannya, jaga keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Alhamdulillah hari ini Allah pilih kita untuk duduk di majelis yang paling mulia di dunia ini, di mana Nabi mensabdakan inilah liqaul azim, pertemuan yang agung. Setiap detik manusia, sepertiga dari manusia ini dalam keadaan duduk. Kalau penduduk dunia ini sekarang sekitar 7 miliar, berarti lebih dari 2 miliar sekarang dalam kondisi duduk. Tapi tidak semua orang yang duduk dimuliakan Allah. Yang dimuliakan Allah, disampaikan Rasulullah, adalah orang-orang yang duduk di masjid ini. Ini salah satunya, yaitu masjid Muslimin. Masya Allah, luar biasa. Dan ini amalan pilihan. Orang untuk duduk di tempat ini adalah pilihan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78, buat stabaku, untuk hadir di majelis ilmu ini adalah pilihan dari Allah. Karena pilihan, maka yang datang tidak lebih banyak daripada yang tidak datang, karena yang dipilih. Orang itu mohon maaf mau jadi gubernur, yang daftar banyak, yang kepilih hanya satu. Orang ini jadi wali kota banyak yang daftar, tapi nanti yang nyalonkan banyak, yang dipilih hanya satu, karena pilihan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang terpilih. Dan untung Allah memilih kita tidak tergantung kekayaan. Nyatanya tidak, yang hadir di sini tidak semuanya orang yang miliuner, tidak miliarder. Dan untung Allah tidak pilih, tidak tergantung oleh kepandaian. Nyatanya di sini tidak semuanya dokter-dokter, tidak ada S3, S4, tidak ada. S1 aja pilek. Dan lebih untung lagi, alhamdulillah Allah milih untuk duduk di majelis ilmu
tidak berdasarkan oleh ketampanan dan kecantikan, maka yang hadir tidak harus artis. Bayangkan kalau majelis ilmu dipilih Allah berdasarkan ketampanan dan kecantikan. Ini yang hadir hanya 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Karena Allah tidak pilih berdasarkan keistimewaan. Maka ini alhamdulillah. Mohon maaf, ini saya juga tidak bisa maksimal karena suara saya masih maaf baru pulang haji. Biasa katanya yang nggak batuk hanya otak. Ini haji yang ke-21 saya. Alhamdulillah. Haji gajah ya, alhamdulillah. Dan haji saya itu haji sokeh karena sokongannya orang akeh. Ya, karena hajinya selalu bimbing, jadi mohon maaf. Jadi haji kan banyak kan Bu, ada haji Abidin atas biaya dinas, ada haji Mansur karena halamannya kena jalan tol itu semuanya, ada haji Wahyu sawahnya payu, ada haji Kosdoro karena diongkosi negoro itu haji, ada haji apa lagi Abu Bakar atas budi baik Golkar, ada haji Abu Rosid Arab Budak Rasido karena ditipu travel jadi ketipu, ada haji macam-macam, ada haji Tomat berangkatnya Tomat pulangnya Tomat. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah ini luar biasa tempat yang Allah berkahi. Ketika kita setiap hari membaca doa di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, doa kita itu dikabulkannya di sini. Kita ketika duduk di antara 2 sujud, doanya apa? Rabbi fili, ya Allah ampunilah aku, ampunan, dan Allah turunkan ampunan di majelis ilmu. Sampai-sampai tidak ada satupun orang yang duduk di majelis ilmu selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak memeranginya, tidak memusuhinya, maka dia dapat ampunan dari itu. Tadi malam sudah saya sampaikan, ada malaikat itu dimarahi oleh Allah gara-gara apa? Ada 1 orang yang tidak dikasih ampunan. Kenapa tidak dikasih ampunan? Ya Allah, dia datang di situ tidak untuk mengaji, tapi untuk tujuan lain. Memangnya kenapa? Dia datang di situ untuk nagih hutang. Sementara yang ditagih hutang itu ikut pengajian, maka dia nunggu di situ. Kemudian ditanya apakah dia ganggu? Tidak. Apakah dia membenci? Tidak. Apakah dia dengarkan? Iya. Kalau gitu ampunanku juga untuk dia. Orang yang duduk walaupun niatnya beda saja, selama dia tidak mengganggu, dia tidak menjadi merintangi, dia dapat Rabbi fili, dapat ampunan. Ini ampunannya luar biasa. Belum lagi seluruh malaikat ini mendoakan, dibanggakan malaikat, nama-nama kita disebut. Semua itu disebut namanya di malaikat. Belum lagi pahalanya melebihi dari takziah 1000 orang. Takziah 1000 orang kalah dengan orang duduk di majelis ilmu seperti itu. Ini makanya saya lock. Begitu saya dijadwalkan ini, walaupun saya belum bisa, tadi saya minum obat flu, ngantuknya luar biasa obat flu itu. Nyata. Jadi saya paksakan sini, insya Allah nggak apa-apa. Kalau ketemu ibu-ibu, insya Allah melek. Jadi foto bareng ya Bu. Foto bareng-bareng, terus di crop kita berdua. Private ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ibu-ibu itu foto itu tujuan pertama. Kita afdal kalau ikut kajian kok belum foto. Ada Pak Wagub, ada siapa pasti foto bareng, ya kan? Makanya kita foto bareng tenang aja. Ibu terus itu saya ada yang duduk di situ nanti foto bareng. Ya. Bapak Ibu, kalau di Arab itu kalau foto sama unta itu bayarnya 20 rial. Foto sama unta. Kalau foto sama ustaz kira-kira berapa? Masuk kalah sama unta. Paham ya maksud saya? Bapak Ibu yang saya muliakan, melayat 1000 orang kalah pahalanya dengan orang duduk di majelis ilmu. Padahal layat 1000 orang itu kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya tiap hari layat. Kemana Pak layat? Kemana Bu layat? Tiap hari cari orang mati. Masa ada ambulan dikejar. Oh belum mati balik lagi. 3 tahun.
Bahkan sholat sunnah 1000 rakaat itu pahalanya kalah dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Al ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah imamnya amal, guidannya amal. Orang sehebat apapun amalnya, kalau tidak berdasarkan ilmu, tidak akan diterima. Luar biasa, ini jamaah masjid itu rajin banget. Jam 10 udah zuhur, Masya Allah. Jam 11 sudah asar, Masya Allah. Diterima nggak? Enggak, karena nggak sesuai dengan ilmu. Maka ini pentingnya ilmu. Oh, rajin banget tahajud itu seminggu, sehari itu 6 kali. Pagi tahajud, siang tahajud, sore tahajud. Diterima nggak? Enggak, karena nggak sesuai dengan ilmu. Karena harus sesuai dengan ilmu tentang tahajud itu sendiri. Ini wudhu sudah dari rumah, sudah kumur, muka, tangan, kurang kaki. Begitu sampai sini, ayo sholat bareng, ayo wudhu dulu. Begitu wudhu cuma kaki doang. Kalau cuma kaki aja, yang lain udah di rumah tadi. Sah nggak? Karena tidak berdasarkan ilmu. Ilmu ini masya Allah luar biasa. Maka Allah tinggikan orang yang menuntut ilmu di waktu duha ini, masya Allah luar biasa. Ya fa'iladana amanu minkum waladina utul ilma darajat. Di pandemi itu pentingnya ilmu. Orang sholat itu dimakruhkan Bu, kalau pakai topeng, pakai penutup, pakai masker, makruh. Tapi khusus di waktu pandemi, justru yang benar adalah pakai masker, karena ada ilmu. Orang berjamaah harus rapat, karena kalau rongga itu tempat untuk setan. Masa pandemi itu renggang-renggang, berarti setannya lebih banyak daripada jamaahnya. Tapi di Mekah dan Madinah pun seperti itu pentingnya ilmu. Mohon maaf Bu, daging kambing itu halal apa haram? Halal. Tapi orang yang berilmu boleh mengharamkan hal itu. Kalau nekat makan, dia tulku biaya itu bila tanggungan. Misalnya dia hipertensi, misalnya dia penyakit tertentu, dilarang makan daging, dia nekat makan daging kambing itu, maka dia dosa hukumnya. Padahal daging kambing itu itulah kelebihan orang berilmu. Sampai satu ketika Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menaruh di dalam bab pertama tentang pentingnya ilmu itu luar biasa. Tiba-tiba ada orang habis bunuh 99 orang. Kemudian bertanya, apakah saya bisa diampuni? Karena ini ahli ibadah, nggak punya ilmu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berita ini. Masih ada, ya, silakan ya. Maju sedikit, ya ada ini, kasihan maju lagi, ya. Baik, Ibu, Bapak semuanya, masih bisa fokus nggak nih? Masih. Masih bisa fokus? Masih. Iya, oke. Halo. Hai. Halo. Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo hey. Hai halo. Hey halo. Halo hai. Halo hey halo. Hai halo hai. Tiga kok jawabnya empat. Halo hey halo hey. Halo. Mikir sedikit aja susah Bu. Masih bisa fokus ya Bu? Insyaallah. Karena saya senang justru pengajian itu seperti ini. Ini lebih fokus, tidak mudah untuk masuk ke dalam hati. Mohon maaf, karena kalau tablik akbar itu biasanya hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, kok belum masuk dan keluar. Yang penting foto-foto, bikin status baru segala macam cuma gitu. Tapi kalau gini ini, insya Allah sampai lebih fokus, saya lebih senang. Makanya langsung ke materi itu enak sekali ini. Karena kalau nggak saya cek gini, saya khawatir saya serius, yang di pojok udah bilahi taufik. Apalagi dapat sadaran langsung bismillah. Saya serius di sini, yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Masih bisa fokus? Masih bisa fokus? Bisa lihat ini warnanya apa? Tolong jawab, jangan lebih dari 5 menit, lebih 5 detik. Kalau jawaban lebih dari 5 detik, berarti dia tidak hadir di sini. Yang sulit dari amalan agama bukan mengerjakan sesuatu untuk meninggalkan yang lain. Yang sulit meninggalkan pikiran tentang sesuatu itu. Sholat
belum tentu sholat hatinya hadir dalam sholat. Hudurul qulub. Kadang sholat tapi hatinya ada di mana-mana. Habis ini mau ke mall, habis ini ke Ucok, habis ini kemana. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar kunci dari mana, Allah Akbar tadi nonton TV sampai Allah terus naik train, Allah Akbar terus gimana. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Makanya Nabi katakan 2 hal jangan dilakukan. 1, la sholata bihat roti to'am. Ibu bapak jangan sholat kalau menahan makanan. Kalau ada makanan sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Biar sholat gak teringat makan. Kecuali kalau makanannya tersimpan rapi, gak apa-apa. Itu semuanya. 2, la sholat tidak boleh sholat dengan menahan 2 lubang. Kentut, kencing, birak gak boleh tahan. Bapak Ibu kalau terasa kentut, habis wudhu terasa kentut, itu terus sholat apa wudhu lagi? Kentut sekalian terus wudhu. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Apalagi sudah sampai atahiyat. Sudah tasawuf akhir, atahiyat kok berasa kentut, dijepit-jepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang dan bergetar. Terutama yang gumuk-gumuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi cari jalannya keren. Ini yang tertawa ini sering banget. Maka hadirkan ini. Mohon maaf Bu, jawab ini yang warnanya apa? Hadir. Ini warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kain ikram warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Tisu ini warnanya apa? Susu warnanya apa? Jadi sapi minumnya susu. Mas, jangan jadi peternak sapi. Ini kalau jadi peternak sapi pasti bangkrut. Maksud ternak sapi dikasih minum susu. Jadi sapi minumnya air. Masa ada sapi minum susu? Yang minum susu itu bayi. Maka kalau iman bayi jangan bohong. Tepuk ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bohong. Di seluruh dunia Bu, bayi itu kalau siang minum susu, malam minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Ini bayi apa minum? Bayi kalau siang makan nasi mati bayi. Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu itu bayi kok berkumis. Ibu bapak yang saya muliakan, begitu pentingnya majelis ilmu. Sampai anak kecil kamu tahu nggak, jangan dimanja itu tertawa ngapain? Saya lupa kalau ada anak kecil. Ibu bapak yang saya muliakan, betapa majlis ilmu majlis yang sangat diberkahi. Kita berdoa ketika tahiyatul duduk di antara Allah Rabbi fili warhamni, Allah turunkan kasih sayang. Wajibni diberkahkan rezeki. Di saat pandemi banyak orang sudah mengalami betapa dulu sulit untuk silaturahmi, tapi dengan ini diberkahkan rezeki. Luar biasa silaturahmi ini dipanjangkan usia. Dengan ini dipanjang usia. Hati-hati kalau ada orang yang introvert di perumahan ini. Ada masalah mulu di kamar mandi, ada masalah diam di kuburan. Itu WA group live, pengajian gak pernah datang. Orang seperti itu cepat edan. Orang-orang yang gila dimulai orang yang gak pernah datang di masjid seperti ini. Kenapa? Karena tidak keluar hormon oksitosin. Ini kalau kuliah di UGM, saya perlu 8 SKS, perlu 14 kali pertemuan baru paham ini ya. Jadi orang itu kalau nggak pernah bergaul, itu nanti terjadilah yang namanya depresi. Depresi itu kalau bergaul jadi stres itu ketegangan, kalau bergaul jadi stres.
Stres berbuat jadi stroke, stroke berbuat jadi stop. Kalau udah stop, bilahi taufik. Intinya cepat mati. Maka dengan ini dipanjangkan usia. Dipanjang usia, satu, panjang usia memang dia dipanjangkan secara lahiriah, tapi panjang usia walaupun kita sudah mati, tapi nama kita masih dikenal. Inilah pentingnya silaturahmi. Dan amalan seperti ini adalah amalan surgawi. Di surga tidak ada orang sholat, di surga tidak ada orang puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada umroh, tapi di surga masih ada silaturahmi. Maka kalau semua masuk surga semuanya, insya Allah masuk semuanya. Nanti semuanya akan nyari saya. Ketemu Bapak, ketemu Janto enggak? Ketemu Janto enggak, apa enggak masuk surga? Udah keliling 3 kali enggak ketemu. Ternyata ibu di bawah, saya di atas. Nanti surga itu bertingkat dulu. Ibu juga surga tapi bawah. Nanti sesekali kunjungan ke atas ya. Surga itu bertingkat. Surga itu nanti ada amalan silaturahmi. Maka Nabi SAW sampaikan, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hal ini kita silaturahmi. Bagaimana kita ingin ziyadatul ilmu, bertambah ilmu, karena ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidenya amal. Ilmu ini adalah panduannya orang beramal. Beramal apapun perlu ilmu. Besok pagi tiba-tiba nyembelih sapi, apa untuk kurban? Kemarin repot, sekarang enggak diterima enggak? Karena tidak berdasar ilmu. Maka inilah pentingnya ilmu. Utamanya bagaimana kaitannya dengan menjaga keluarga kita. Hari ini saya senang karena banyak bapak, ibu, pasangan. Maka izinkan saya untuk menyampaikan tentang bagaimana rumah tangga yang islami, bagaimana parenting, bagaimana pendidikan anak. Kenapa? Karena pada kenyataannya sekarang ini, Masya Allah Bapak Ibu semuanya, pendidikan anak di Indonesia ini memprihatinkan sekali. Sekarang yang viral baru saja ada Fashion Week di Citayam. Tahu Bu? Apa itu? Peragawati apa peragawan? Peragawanati ya. Tidak ti. Isinya orang-orang yang tulang lunak, cowok-cowok tapi ngomongnya harus gini pakai keriting. Masya Allah, itu dilarang di dalam Islam. Orang Islam itu tidak boleh tarojul, tidak boleh laki-laki yang wanita nggak boleh, wanita yang laki-laki yang nggak boleh. Itu kalau udah jadi penyakit, hukumannya itu hukum mati. Orang yang homo, orang yang lesbi itu hukumannya mati. Dulu di zaman Nabi siapa? Nabi Lut. Itu sampai hukumannya itu dibalik. Jadi tanah ini dibalik. Yang dari bawah diataskan, yang di atas itu ditenggelamkan bareng sampai sekarang jadi Dead Sea, laut mati. Di laut mati itu aslinya luar biasa, tidak ada kehidupan satupun. Maka Bapak Ibu tidur di laut mati itu tidak akan tenggelam. Yang pernah ke sana pasti tahu di situ kenapa disebut laut mati, karena di situ dimatikan semua kehidupan karena orang berbuat, mohon maaf, laki-laki yang kewanitaan, wanita yang kelaki-lakian, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sahabatnya tidak tersambut, dan ini baru marak di Indonesia. Kenapa? Karena saya kemarin juga kaget. Masuk Medan ternyata ada juga yang mau begitu. Iya. Ya. Yang di mana kemarin? Pesawat. Masya Allah. Alhamdulillah. Tolong anak-anak kita dijaga Ibu Bapak semua. Kenapa? Karena mohon maaf, laki-laki supaya jelas laki-laki kalau mati almarhum, kalau perempuan almarhumah, kalau enggak laki enggak perempuan jadi aluminium. Kalau meninggal dunia aluminium, laki apa perempuan, supaya jelas antara laki dan perempuan itu supaya jelas. Untuk itu hari ini mohon maaf, pertemuan pertama ini mudah-mudahan nanti berseri ini strategi marketing biasanya diundang sini lagi. Karena nanti harus masih Jumatan, habis Jumatan sore ada, malam ada, dan ini sambung nyambung luar biasa. Mosok baru datang aja langsung tampil akhlak segala macam, makan aja suruh makan di bis di kendaraan.
Baik, ibu bapak semuanya, perjalanan saja perlu perjuangan untuk sini dulu. Kemarin ada pesawat direct saja ternyata dirubah, dan inilah penerbangan yang belum normal. 3 penerbangan dijadikan 1 karena kurang penerbangan dari Jogja ke Medan. Dijadikan 1 bukan langsung ke Medan, Bu, ke Jakarta. Di Jakarta transitnya cuma 5 jam setengah. 5 jam setengah, toko-toko tutup, lounge nggak ada, jadi nunggunya cari rebutan kursi begitu rupa. Sampai sini baru makan, saya langsung kafe kabar. Maka mohon maaf, ini komitmen. Saya sejak tadi malam komitmen itu saya jaga. Ini seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Masjid Muslim ini. Dan ini harus saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Punya Wijayanto panggil Jokowi. Ada yang salah dari saya? Baik, masih fokus, Bu? Masih. Kelihatan orang yang biasa ikut taklim dengan saya dan tidak itu nanti akan kelihatan. Tangan kanan diangkat semuanya. Tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat semuanya. Gerakan. Saya jadi tali sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada yang sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Itu lebih kita lagi kayak mau copot. Kata Ibn Arabi, Ibu tidak sedang gerakkan tangan, Allah sedang gerakkan tangan kita. Ya, oke, agak turun diri, tegakkan biar nggak pikun, nggak terima. Semua lihat saya, ikuti perintah saya, ikuti perintah. Bikin lagi, lagi, pegang dagu. Saya ini itu contohkan, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya kalau ada yang ngantuk, alamat ilmu tidak akan sampai. Maka hidayah dikaitkan dengan menutup mata dan menutup telinga. Hidayah itu kaitannya mata dan telinga. Orang kalau merem nggak bisa dengar, betul nggak? Tapi walaupun merem seperti apa, ada klinik uang siapa, melek juga. Nah, ini berhubungan. Demikian juga hati untuk dapat hidayah, syaratnya jangan ada yang tidur. Tidur itu dapat ilmu, dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Oh, di pengajian itu kalau mau tidur dapat pahala, iya, tapi nggak dapat ilmunya. Makanya saya tidak mau ditinggal tidur. Gitu. Makanya masih bisa fokus ya. 2, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini dari. Ibu nggak usah tertawa. Tadi 6 kali nggak turun. Ibu lebih marah tadi 9 kali loh, Bu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya dagu itu kan. Yang keempat, ternyata tidaknya itu orang itu punya asas keterpengaruhan, mudah dipengaruhi, pentingnya pemimpin. Maka anak jadi Yahudi, jadi Nasrani, Majusi, Darmokadul, Uka-uka, Gentayangan, uji nyali, Kartu sangat tergantung orang tua. Maka hari ini kumpul orang tua sini untuk mendidik anak-anak yang generasi rohani, anak-anak yang soleh dan solihah. Sebagaimana doa kita, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak dan keturunan kami dari keturunan anak-anak yang soleh. Tidak penting itu kaya, pinter, oke, tapi yang penting soleh. Untuk itu saya ingin masuk ke materi pertama. Jadikan rumah kita satu. Tidak mungkin anak-anak turun kita soleh kalau bapak ibunya tidak soleh pula. Bapak ibunya harus soleh dan solihah. Maka pertama, rumahnya orang Islam pertama harus jadi musola. 2, harus jadi madrasah. 3, harus jadi maskanah. 4, harus jadi maulud. 4 ini dulu, harusnya 8. Tapi ini 1 seri dulu, karena nanti nggak selesai ya. Nanti ada harus jadi markas, harus jadi maskul, harus jadi marhab. 4 dulu ya. 1, rumah orang Islam harus jadi musola. Apa maksudnya musola? Rumah orang Islam harus tempat di mana untuk ihya sunnah, mengamalkan agama. Agama harus hidup di rumah kita. Maka kalau ada anak masuk rumah nggak pakai salam, berarti rumah tidak jadi musola. Ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah salam, keluar dulu. Salam.
Masuk rumah dengan kaki kanan. Salam dulu. Artinya apa? Rumah harus ada. Coba dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terjemahnya, ayat ini berkenaan dengan rumah kita. Rumah kita harus berdiri. Ayat ini turun supaya rumah kita menjadi menjalankan perintah. Satu, ya. Terjemahnya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. rumah harus ada bacaan Quran. Dan bacaan Quran itu utlu, bukan hanya ikro. Maka ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. 5 kewajiban ini harus ada dalam rumah kita. Satu, membaca. Rumah kita sudah ada bacaan Quran? Bacaan Quran bukan sekedar kaligrafi. Kaligrafi juga bagus, tapi yang pas, jangan kamar kamu dikasih kaligrafi ulu wasrobu walatus ribu, makan minum jangan banyak-banyak, ditempelkan di ruang tamu, itu orang pelit. Ya, gitu. Kasih bacaan Quran artinya kita baca Al-Quran. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Rumah harus ada suasana agama, yaitu di rumah harus ada bacaan Quran. Saya dulu hidup di kampung Arab, jadi masih luar biasa. Baik Isa antara maghrib dan Isya orang baca Quran. Nenek-nenek pun baca, kakek-kakek baca, Yasin, Al-Qur'an, bapak-bapak baca. Itu. Hal atau hati anak-anak pun baca, ibu-ibu pun baca walaupun nggak lancar. Itu. Allahu ahad, Allahu samad. Anak-anak pun baca sifat kasa, sifat rosi, sasi susah, sasi susah. Mana bu sasi susah? Ini berasnya habis, pak, berasnya habis. Dulu ada suasana Quran, sekarang di mana-mana ada suasana Quran. Justru kalau ada suasana Quran, pertanyaannya beda, siapa yang meninggal dunia? Jadi kalau ada bacaan Quran ini tanda kematian, itu pun bukan dibaca, tapi sudah direkam, sudah oleh Syekh Sudes itu semuanya. Maka tolong ini baca Quran. Tidak cukup baca. Yang kedua, tidak hanya membaca, memahami. Di Indonesia ini banyak orang buta huruf ini. Kalau ada Ustadz Fatih Karim, ini 50% lebih masih buta aksara Al-Quran. Lebih dari 50% orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Memprihatinkan. Membaca ini perintah, membaca, kedua memahami, ketiga menghafal. Seberapapun kita harus punya hafalan Quran, karena tidak mungkin kita baca bisa sholat kalau nggak hafal Al-Quran. Minimal trikul, kulhu, kulau, kulau sama ina atau ina sama ina aja. Tapi keterlaluan kalau bapak-bapak sudah anaknya 5, hafalannya cuma 3 ayat saja, 3 surat saja. Pasti itu tebak-tebakan. Bapak pasti kudu. Enggak, kalau Selasa itu inang. Itu indah cah itu semua. Maka dihafalkan. Yang keempat, tidak hanya dihafalkan, tapi diyakini dan diamalkan. Yang kelima, menyebarluaskan. Balighu anni walau ayat. Maka tugas di rumah harus ada pelajaran Al-Quran. Maka Bapak Ibu harus mengaji terus untuk disampaikan pada anak-anaknya. Walau 1 ayat, walaupun 1 ini. Inilah pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. 5 kewajiban kita Al-Quran. 1 apa tadi? Membaca. Kita ini hanya sibuk baca pas Ramadan khataman tok, nggak cukup. Dia harus memahami, dia harus menghafalkan, dia harus mengamalkan dan menyebarluaskan. Niatul amal wa tabligh, disampaikan kepada orang lain nilai-nilai agama ini. Yang kedua, memahami. Ya, memahami. Ketiga, menghafalkan. Keempat, mengamalkan. Kelima, menyebarluaskan. Tapi tidak cukup itu, diselesaikan. Dan laksanakanlah sholat. Dan harus ada dirikan sholat. Maka rumah harus jadi musola. Bukan bikin musola di rumah, tapi tempat di mana ada waktu khusus, waktu tempat untuk sholat. Di rumah mohon maaf harus ada alat khusus untuk sholat. Sholat sunnah. Sebaik-baik sholat laki-laki di rumahnya, kecuali sholat wajib.
Maka rumah dikasih hak. Rumah itu tempat untuk sholat. Mukena kalau anaknya 5, masa mukenanya 2, gantian sampai sininya hitam semuanya. Bapaknya pakai jenggotan juga masalah. Aneh, kerudungnya bagus-bagus begitu lupa, tapi mukena cuma 2. Mukena punya 3, 4 sekali tamu, dia ada yang bersih, ada yang bagus. Bapak-bapak kalau perhatikan, sarung jangan hanya 1, bikin khusus untuk sholat segala macam. Maka makmurkan masjid. Rumah, mohon maaf sekali lagi, harus jadi musola. Tempat di mana amal agama ada di rumah. Ada anak kok mohon maaf makan dengan tangan kiri sambil berdiri. Itu tempat ini musola, tempat amal agama. Makan dengan duduk, minum dengan duduk. Makan itu ada 35 aturan. Pertama, makan dengan minum dengan tangan. Kedua, baca. Mau minum? Kalau mah ini mau dibika minal kubusi. Minum pakai bis, tidak boleh ditiup, tidak boleh bernapas, dan juga hanya ganjil teguhannya. Sekali, 3 kali, atau 5 kali, pokoknya teguhannya ganjil. Nah, mohon maaf. Dan minumannya kalau suami tidak boleh dihabiskan. Rasulullah biasa kalau minum, diminum separuh saja. Jadi sisanya Ustaz? Karena yang separuh diberikan istrinya. Dan istrinya minumnya ditempelkan di mana bekas bibir suaminya. Jadi kalau Rasulullah di sini, Aisyah dan juga di sini. Enggak seperti orang Medan. Bapak sini. Itu cara Rasulullah. Dan itu tolong diperhatikan. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Buka ilmu. Rasulullah itu kalau makan, misalnya ini apel itu, mohon maaf, Rasulullah itu gigitannya hanya sedikit. Kenapa? Karena yang ini pasti diberikan istrinya, biar istrinya dapat banyak. Enggak seperti orang Medan. Gigit enggak sedikit. Yang hebatnya, yang kok bisnya lebih banyak Dan hebatnya istri Rasul juga mijitnya sedikit, sehingga kadang-kadang satu buah itu berkali-kali gigitan, berpuluh-puluh gigitan, supaya ada kemesraan di mana bekas gigi tadi dilanjutkan. Enggak seperti orang sini. Orang sini nggak perlu potong gigi lah. Orang Medan aja. Walaupun pernah Rasul minum itu dihabiskan. Enggak gitu sih orang Medan Ustaz. Maka begitu dihabiskan, umum ini teriak-teriak. Ya Rasulullah, sisakan untukku. Sisakan untukku. Bukankah ya Allah Allah akan turunkan keberkahan di rumah kita kalau kita ada kebersamaan. Minum aja aku habiskan, sisakan untukku. Apa kata Rasul? Maafkan aku. Kali ini saya terlalu haus, maka saya habiskan. Loh, kalau memang haus ya saya bikinkan lagi. Maka gelas ini diambil oleh Ummul Mukminin istri Rasulullah sampai di dapur. Ummul Mukminin nangis saja. Wakil luar biasa. Ya Allah, jangan-jangan saya ini tertutup surga saya oleh gelas ini, karena saya tidak bisa membahagiakan suami. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka Rasulullah dihabiskan. Kenapa? Untuk menjaga perasaan istri. Bapak dengerin baik-baik. Karena sekali bapak menyakiti hati istri, berarti telah menyakiti hati keluarga besar. Menyakiti bapaknya, ibunya, anaknya, bapak ngelamar dalam keadaan sudah jadi. Bapak nggak biayai sekolahnya, nggak biayai, terutama saya. Karena saya ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Maka kalau Anda
Anda nyakiti hati istri, berarti telah menyakiti hati keluarga besar. Ingat, kalau bapak nyakiti hati wanita, itu high cost, biayanya tinggi. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, foundation, lipstick semua. Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Ya sabun muka aja nggak pakai. Untuk mandi, untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, makanya warna kulitnya sama semuanya. Maka tolong, mohon maaf itu. Maka untuk memuji suami ibu, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok. Begitu bangun tidur, langsung serahkan suami. Pak, mumpung masih hangat, ini tolong ya, diminum. Kira-kira kalau orang Medan gimana? Panas itu masuk puasa. Orang Medan tulang aja makan tulang. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitulah amal agama ada di rumah. Jadi rumah didirikannya sholat, rumah tempat di mana semua amalan, makan aja 30 aturan, kencing aja ada 28 aturan. Inilah rumah kita. Bagaimana agama hidup di rumah kita. Kencing itu ada 28 aturan. Pertama, kalau itu terbuka tidak boleh menghadap kiblat. Kedua, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Begitu keluar kaki. Habis itu doa mau masuk kamar mandi gimana? Allahumma barik lana. Disiplinnya tidak boleh lama-lama, tidak boleh nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Itu ada aturan semuanya. Tidak boleh di lubang binatang, tidak boleh dilepas sebelum dekat, tepat dia mau kencing. Kalau toiletnya di sana, walaupun rumahnya sendirian besar itu, besar sekali rumahnya, toiletnya di pojok sana, terus dilepas dari sini, nggak boleh. Terus jalan protek, nggak boleh seperti itu. Terutama ibu-ibu punya anak kecil, kalau pipis di sini, maka tidak boleh langsung dilepas di sini dalam keadaan telanjang dia diajak jalan ke sana. Enggak. Itu diangkat supaya nanti dekat di sana baru dilepas. Begitulah aturan Nabi. Itu pun aturan agama di rumah kita. Rumah harus jadi musola. Jadi rumah di mana ada tempat untuk ibadah. 2, rumah harus jadi madrasah. Madrasah apa? Madrasah nilai-nilai agama dan budaya. Di mana agama harus dihidupkan dan budaya. Kenapa harus budaya? Karena agama dan budaya jangan dipisah. Agama diperlukan budaya, budaya diatur agama. Karena kalau budaya tidak diatur agama nanti kacau. Banyak kesirikan, banyak hal yang tidak benar secara budaya, maka agama mengatur. Contoh, menghormati orang itu cara nilai agama, tapi caranya harus ikut budaya. Menghormati orang di Arab itu pegang jenggot. Ya saya, gimana kabarnya? Ibu, bapak semuanya, anak kalau pegang jenggot orang tua itu penghormatan. Ya saya, gimana kabarnya? Tapi jangan dilakukan di Indonesia. Ketemu gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Pak? Di sini kalau dinasihati, lihat wajah yang nasihati. Di Jogja nggak boleh. Dinasihati harus dulu. Dinasihati dulu, lihat wajah bapak. Itu Sumatera Barat. Tapi kalau di Jogja, dinasihati harus dulu. Dinasihati lihat wajah, oh tak culek mata. Beda budaya kita. Mohon maaf, saya ini pernah Pak, pernah itu dimarahi orang Sulawesi. Gara-gara apa? Gara-gara saya pakai patwal mau tabligh akbar dengan gubernur BI, dengan ada satu menteri, itu bareng tiba-tiba patwalnya itu nyetar tertunggak. Bisa nyala-nyala ini nggak mati mesinnya. Saya bilang mungkin businya tolong dibuka. Dimarahi saya. Businya tolong dibuka itu. Ternyata busi di Sulawesi itu artinya miliknya laki-laki itu. Jadi businya suruh buka itu dia marah-marah. Kenapa? Dimarahi apa? Terus saya ditarik sama ajudan itu dan busi itu kalau di sini alat kelamin laki-laki. Maka saya suruh buka dia marah-marah. Padahal busi itu kan, ya kalau tahu motor tahu kan itu. Ternyata beda budaya. Maka Bapak Ibunya di Arab orang pegang kepala nggak apa-apa. Maka kalau umroh dan haji jangan marah-marah. Kemarin jamaah haji saya ada yang marah-marah gara-gara apa? Anak kecil mau maju itu megangin kepalanya dia. Padahal dia orang tua. Itu di Arab nggak apa-apa. Yang penting jangan pegang pantat.
Kalau pegang patah itu kurang ajarnya luar biasa. Demikian juga maka budaya dan agama, nilai-nilai ini harus ada. Nilai apa? Nilai di mana? Mohon maaf, semuanya nilai-nilai kesabaran yang mendidik ke surga. Rumah harus tempat di mana mensurgakan surga. Sekarang dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd ayat 23. Inilah fungsi rumah. Rumah harus mensurgakan seluruh anggota keluarganya. Angkusakum wa alaikum. Maka harus ada ilmu apa? Ilmu agama, ilmu tentang bagaimana ketaatan, bagaimana tidak ada maksiat di situ. Ar-Ra'd ayat 23. Ya. Baca minimal terjemahnya saja nggak apa-apa. Yang penting 23, 24 sekali. Ya. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23 dan 24. Ya. 3 Ustaz ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Min kulli bab. Sampai lagi. Atau itu dibaca dulu terjemahnya dulu. Yaitu surga Aden. yakni surga-surga Adenin, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Orang yang soleh semuanya akan masuk surga bersama orang-orang yang soleh. Ini tugas rumah. Rumah harus bisa mensurgakan. Siapa saja itu orang soleh itu? Satu, terus Dari nenek moyangnya, dari nenek moyangnya, dari bapaknya, simbahnya, Mbak Buyut, Mbak Cangga, Mbak Waring, udah budek, Mbak Kosok, Kandung Timur, semuanya nenek moyangnya semuanya kumpul karena kesolehannya. Terus pasangannya berarti dengan suami istrinya. Terus dan anak cucunya. Dan anak cucu, cici, canggah, carek, semuanya, semua anak cucunya masuk. Ya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Malaikat masuk untuk memberi salam itu. Kemudian jawabannya Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Satu soleh, dua sabar. Menjamin rumah harus ada kesolehan di dalamnya. Kedua ada kesabaran. Sabar dalam tiga hal. Sabar untuk semua apapun yang diterima dia, sebagaimana musibah apapun dia dalam kesabaran. Dua, kesabaran dalam ketaatan. Tiga, sabar untuk tidak maksiat. Ibu bapak yang saya muliakan, tempat rumah harus jadi tempat di mana nilai-nilai kesabaran. Sabar dalam keadaan apapun itu Nabi Ayub. Nabi Ayub dulu, ini saya singkat ya, nanti lama kapan-kapan kita perhatikan lagi. Nabi Ayub dulu, Masya Allah Bu, awalnya lama gak punya anak, begitu punya anak banyak, langsung pertama gagal panen. Gagal panen, akhirnya tidak cukup itu, tapi tetap taat kepada Allah. Dalam keadaan pandemi, dalam keadaan pun dia taat. Akhirnya apa? Dia banjir. Banjirnya itu likuifaksi, membelah bumi. 10 anaknya tenggelam bersama rumahnya. Pulang dari luar kota, mana ini? Rumah hilang, anak hilang, habis anaknya. 10 anaknya tenggelam. Habis itu tidak hanya itu, sakitnya bukan sehari 2 hari, 18 tahun sakit. 18 tahun istrinya meninggalkannya. Dan ternyata banyak tipe-tipe wanita Bu Ayu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di sini. Ibu mau nyuci baju suami, ada dolar di saku suami, biasanya diambil apa serahkan suami? Maling. Diambil serahkan. Jangan kemana-mana saya. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang. Sebelahnya. Oh iya, ini kalau banyak kalau browsing itu kalau pakai orang terjemah. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Ya, orang mukmin itu orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Terus
Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia, Kalau dia bersama di majelis Rasulullah dalam pengajian, dengerin baik-baik. Kalau Rasul ini saya jarang melakukan ini kalau di tabligh akbar. Ini karena terbatas saya senang. Ayat ini nggak pernah diamalkan orang Islam. Tolong, kalau bersama dengan Rasulullah, orang mukmin itu beriman pada Allah dan Rasul. Kalau bersama dengan Rasul, bersama dalam pengajian, terus mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. dia tidak akan keluar sebelum dia minta izin. Orang mukmin itu orang-orang yang kalau keluar dari majelis pengajian dia minta izin. Itu orang beriman. Kalau nggak berizin, tidak minta izin berarti tidak beriman. diteruskan. Tidak. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada Muhammad, mereka itu orang yang beriman. Orang yang minta izin orang beriman. Berarti kalau nggak minta izin siapa? Nggak beriman. Paham ya Bu? Paham. Orang Islam itu yang sholat. Kalau nggak sholat berarti bukan Islam. Gitu tak Bu? Ya. Orang laki-laki itu adalah yang berpakaian laki-laki, yang bergaya laki-laki, yang punya alat kelamin laki-laki. Berarti kalau nggak punya alamat laki-laki, berarti dia pasti cok gimana perempuan. Ya, jadi jelas orang-orang beriman itu kalau ada pengajian, kalau mau keluar dia minta izin. Ini lanjut, diselesaikan dulu. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, Kalau ada yang izin, terus berilah izin kepada siapa yang kau hendaki di antara berilah mereka. izin siapa yang kau kehendaki. Tergantung keperluannya. Untuk vaksin, ya kita doakan. Bagus. Untuk apa itu? Untuk ke mall, tunggu dulu, nggak boleh. Untuk kemana? Sebentar, itu nah, diatur. Untuk apa? Untuk takziah loh. Siapa yang meninggal? Ternyata oh kalau gitu separuh pengajian ini semuanya belok ke sana, diatur. Orang Islam nggak ada yang ngatur sampai hari ini tidak manajeble, makanya nggak pernah menang. Sekarang Islamophobia, mohon maaf, ini asal kaitan dengan Islam selalu digencar karena nggak bisa diatur. Nah makanya terus Dan mohonkanlah ampunanmu untuk mohon mereka. ampun, saya tadi minta ampun karena Allah ampuni semua dosa-dosa. Kalau minta izin, tapi kalau bolos enggak. Ya. Terus Sungguhlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Allah Penyayang. akan kasih ampunan, kasih sayang. Siapa? Orang yang keluar dari alhamdulillah ibu itu menginspirasi. Saya nggak pernah menerangkan ini kecuali di majelis taklim yang rutin gini, Bu. Gitu. Kalau di santri saya harus sebelumnya. Bukan kok terus pergi baru saya minta izin kemana ke Medan padahal sudah berangkat kemarin, berarti ya izin itu memberitahu bukan izin. Kalau izin itu boleh diizinkan gitu ya. Gitu. Cuman bapak-bapak biasanya minta izin itu susah, mending minta maaf. Ya. Karena memang 365 hari setahun ibu-ibu itu sulit untuk minta maaf. Jangankan kalau korban itu biasanya pakai korban laki-laki apa betina apa jantan? Korban itu jantan. Karena kok wanita kok dikorbankan, disalahkan aja nggak mau apalagi dikorbankan. Wanita itu mau merasa salah hanya sekali dalam setahun, yaitu pas Idul Fitri saja. Minta maaf kepada suami pas itu, di luar itu wanita itu maha benar. Maka wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Betul. Wanita itu ahli sejarah. Sekali tersakiti dia ingat sampai hari kiamat, betul? Maka janda lebih sulit kawin lagi dibanding duda. Betul. Janda udah 4 tahun gak kawin lagi, 4 bulan gak kawin lagi. Laki-laki ditinggal mati suaminya, 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ada laki-laki istrinya mati aja nggak disolatkan, dilangkai. Kenapa? Karena saya beli kawin lagi tapi syaratnya langkai di rumah ya. Dasar laki-laki betul Bu, nggak egois betul Bu, nggak merasa super betul Bu. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Jadi ibu, bapak semuanya, maka jangan pernah menyakiti wanita. Wanita selain tersakiti, ingat sampai hari kiamat. Maafkannya gampang, tapi ingatannya sulit dilupakan. Maaf baru pertama. Pertama apa? 2010 gitu. 2010 gitu.
2009 pakai baju hijau di depan Sun Mall itu di depan Masya Allah nelayan itu kamu itu ingat sampai hari dua di Maryland itu pas jam 9 pagi kamu pakai baju dia ingat 30 tahun yang lalu ingat laki-laki enggak Bu. Semua datang pakai betul Bu, makanya itulah wanita itu kok sampai ini apa rumah harus jadi satu musola harus jadi tempat di mana ilmu dititipkan, ilmu agama di rumah kita. Wa may yuridu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang baik di hadapan Allah? Orang yang dia paham agama di rumah. 3, rumah harus jadi maskana, tempat untuk sakinah. Sakinah ada 5. Pertama, sakinah artinya tidak ada kecurigaan, maka bisa dipercaya dan bisa mempercayai. Anak percaya orang tua percaya pada anak. Anak harus bisa dipercaya, istri harus bisa dipercaya, suami harus bisa dipercaya. Minimal handphone suami harus bisa dipakai istri. Nanti ciri suami yang nggak beres kalau handphonenya di password nggak bisa dipakai istri. Kemana aja dibawa, kemana dibawa, dipegang isinya marah-marah. Maka nanti lihat bu, siapa namanya Mbak Mira, nanti lihat suamimu beres nggak, relasinya ditulis. Di sini Mira itu ditulis apa? Kan tulisnya mama, bebek, yayang, cinta, ayang, itu Hani, bagus. Tapi kalau namanya Mira ditulis Mabes Polri, Mako Brimob, Baris Krim. Apalagi namanya Mira ditulisnya Mak Lampir. Jadi sesekali lihat di kontaknya suami, kalau telepon terus kontak suaminya munculnya apa? Siapa? Wah, Mak Lampir RI 1 Maka sekali lagi rumah harus jadi maskana, tempat untuk sakinah, tidak boleh saling curiga. 2, sakinah artinya tenang, tentram. Orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah? Maka rumah harus menenangkan. Bapak Ibu yang saya sampaikan, rumah yang menenangkan, maka kopi paling enak, kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang nggak GoFood, suami datang tinggal nasi pulang. Maka kalau ada suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dari kantor pengen segera pulang, dia sakinah. Tapi kalau dari kantor masih mampir sana sini, berarti suami tidak sakinah di rumah. Jadikan rumah adalah rumah untuk tenang, tetap, tentram di rumah, nyaman, aman, surga, dunia sampai akhir. Baiti dan nanti. Sakinah berikutnya tidak boleh saling menyakiti. Dulu, ini. Ya, silakan Bu, jangan tempat ini. Udah mau selesai belum ya Pak? Sudah 2 jam ya? Enggak apa-apa. Ibu bukan terlambat, saya aja yang mendahului. Telat berapa bulan Bu? Nanti keperiksa ya Bu. Lanjut ya. Ibu, sakinah tidak boleh menyakiti. Berkenaan dengan waktu itu Nabi Yusuf mau diperdaya oleh Zulaikha. Waktu itu Nabi Yusuf bantengnya luar biasa sampai Zulaikha mau memperdaya. Begitu mau memperdaya, maka pintar Zulaikha. Diundanglah seluruh wanita sak komplek. Begitu wanitanya dikumpulkan, terus dikasih sikin. Sikin itu pisau yang sangat tajam. Maka begitu wanita itu kumpul, Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya saya, misalnya itu. Yusufnya apa ya kejauhan gitu. Kalau Yusufnya apa berarti Zulaikha katarah. Musuh itu semuanya. Maka begitu Yusuf keluar, buat Bakoto'a aitiyahunna hada malakun karim. Ini malaikat ini bukan sembarang ustaz. Ini bukan sembarang orang ini. Orang kok
guantennya, maka dia motong jari-jarinya tidak berasa. Maka sakinah artinya tidak boleh saling menyakiti. Nasihati pun dengan cara yang baik. Kalau ada suami negur istri dengan cara yang baik, istri negur suami dengan cara yang baik, itulah sakinah. Jangan nasihati suami, Bapak tahu firman? Ya tahu, persis. Ibu tahu dulu wanita neraka istrinya abu-abu itu persis itu bunuh tahu gak bunuh? Ya kamu itu bunuh. Berarti namanya Anda tidak pandai menasihati. Terakhir, sakinah tidak boleh saling mengganggu. Orang kalau berdiri sholat di belakang makmum harus sakinah. Tidak boleh sampai taswis. Taswis itu di belakang imam padahal jadi makmum ngapain segala macam. Maka tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh ada gangguan di dalam maupun di luar rumah. Maka rumah harus jadi maskana. Rumah di mana dia teman, tempat yang aman, nyaman dunia sampai akhir. Wujudkan rumah kita jadi maskana. Terakhir, rumah harus jadi maulud, yaitu rumah tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. 1 rongga perut, sandang, pangan, papan penuhi, kesehatan, kebersihan penuhi di rumah 3 rongga. 2 rongga kepala, ilmu. 3 rongga dada, keimanan, akhlakul karim. Dibaca surat An-Nisa ayat 9. Dah untuk menutup. An-Nisa ayat 9. Ayat 9. Wal yasalami. Ya, boleh. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Pertama, tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Seluruh ulama sepakat, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Itulah saja beda. Tapi untuk ayat ini seluruh ulama sepakat. 1, ibu tidak boleh, bapak tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di situ adalah lemah agamanya. Anak harus paham agama. Mana yang najis, mana yang batal, tidak batal, mana yang haram dan halal. Harus tahu hukum-hukum Islam. Wudu yang benar, semuanya harus tahu. Ibu harus wudunya benar, bapak wudunya benar, istinjaknya benar. Istinjak dengan 3 cara. Orang kecil tidak hanya langsung dicelanai, dengan dibersihkan itu pun dituntaskan. 1 dengan dehem, semuanya. Ayo, ya sampai bergetar semuanya. Tapi yang nggak usah teriak-teriak. Nggak usah. 2 naik turunkan badan setelah kencing. Ketiga mengurut-urut, untuk wanita dipijat-pijat, di atasnya untuk wanita diurut. Itu pun harus. Kalau itu nggak beres, nanti mulai alam kuburnya disiksa. Karena nggak beres, berarti wudunya nggak beres. Wudu nggak beres, sholatnya nggak beres. Sholat nggak beres, seluruh amalannya nggak beres. Maka rumah harus tempat di mana tidak boleh keturunan lemah. Anak kita harus paham agama, kuat dalam beragama. Terus, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. belum. Itu ada loncat setelah itu. Saya hafal Quran, jadi saya tahu. Apa Ustaz? Meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nah, itu nggak dibaca. Baca aja korupsi. Korupsi itu lari ke Singapura. Aman ke Singapura asal bawa 50 triliun. Gitu. Kalau Ustaz Abdul Somad nggak aman. Nggak punya triliunan ya maksudnya ya. Itu pokoknya ngambil uang Indonesia terus bawa ke Singapura nanti kan aman. Ya, Ibu banyak yang saya sampaikan. Bu, Bu, jangan 1, jangan berikan anak yang lemah, tidak lemah. 2, yang kesejahteraannya. Maka kalau rumahnya kecil, jangan bikin anak banyak. Mosok rumahnya tipe 21, rumahnya kamarnya 2, anaknya 8. Yang 3 di rumah, 3 suruh di musola, yang lain titipkan mertua. Rumahnya cuma RSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah sponsor, sumpah sekali. RSSSSSS.
tipe 4L. Mosok anaknya 6, kamarnya 2, saat keluar lu lagi, tidurnya kayak bandeng. Maka tolong dijaga kesehatannya, kebersihannya, sandangnya, panahnya, papanya, pendidikannya terjamin. Tugas kita 1, agamanya kuat, 2, kesehatannya semuanya terjamin. Yang ketiga, lanjut. Belum selesai. Kesejahteraannya. Dan oleh sebab itu, Ya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. takwa, terus Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. diajar ketakwaan dan akhlakul karimah. Dari bicara, dari pembicaraan, dari semua tutur tanduk apapun, perilaku dalam keseharian dengan akhlakul karimah. Anak dididik dengan akidah yang benar, ilmu yang bermanfaat, diajari amal-amal soleh dan akhlak yang mulia di rumah kita. Inilah tugas kita. Saya ulang, rumah harus jadi musola, 2 harus jadi madrasah, 3 harus jadi maskanah, 4 harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya 3 rongga perut, sandang, pangan, papan, kedua rongga kepala, ilmu. Anak diajari pendidikan, yang ketiga rongga dada, yaitu keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Udah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam, hampir 2 jam sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada, baik Bapak. Baik, Mas ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Bapak silakan. Kita bicara tentang bagaimana khusyuk dan khusyu'. Ini ada 2. Untuk mendukung sholat yang dikehendaki, sebagaimana kita melihat Rasulullah sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli. 1, ada khusyuk, 2, ada khudu'. Khusyuk didukung oleh khudu'. Khudu' itu tertibnya hal-hal yang sifatnya dohiriyah. Misalnya sholat pastikan bajunya bersih. 2, tidak tergesa-gesa. 3, awal waktu. 4, handphone dimatiin. Karena orang sholat itu kemarin haji aja ada. Sholat itu sambil jawab SMS yang WA. Sholat itu ada seperti ini. Baru sholat. Masuk ke hadis semuanya. Mau di sebelah saya. Saya tahu nggak begitu. Akhirnya jamaah saya juga itu. Berarti Ustaz juga melihatin kamu juga. Bahkan kata Nabi, masakan kalau sedang masak dikecilkan apinya. Anak-anak ditali yang rapat, ditali di Arab itu sampai orang anak kecil itu dibawa ke masjid, Bu, itu dikasih tali kayak ini. Nanti Anda beli di Arab itu banyak orang jualan tali untuk anak, supaya karena anak Arab itu kalau lari udah nggak hilang aja di Masjidil Haram, maka sholat sambil bertali. Kalau perlu anak dalam itu semuanya, mohon maaf, sampai hal-hal yang kaitannya handphone dimatiin segala macam itu semuanya bersih, itu khudu'. Makanan-makanan simpan segala dengan baik, itu tadi khusyuk, khudu'. Khusyuk hadirnya hati. Maka kalau bisa paham yang dibaca. 2, akal turut mempersepsikan. 3, gerakannya itu maknina. Jangan seperti burung mematuk. Allah Akbar, cendur, gede, ya Allah, ini bacanya sama dengan kemarin Allah Akbar sama. Itu kan memang beli masakan ulama. Hidup nggak boleh. Maka diperlukan khusyuk. Ada jeda antara tumakninahnya dijaga. Itu mendukung kekhusyukan. Hatinya hadir. Maka Rasulullah tidak pernah sholat wajib langsung sholat wajib. Biasanya ada sholat sunnah dulu, baca Quran dulu, nunggu waktu sholat dulu. Kenapa? Karena itu untuk menghadirkan hati. Nah, jangan buru-buru. Mungkin hanya yang bersih, jangan sampai tengah-tengah sholat sarungnya melorot. Itu berarti dia tidak. Ya, itu untuk mendukung kekhusyukan ada khudu' dulu. Khusyuk belajarnya sampai mati. Karena hari ini khusyuk belum tentu besok. Tidak ada hubungannya. Rektor yayasan lebih khusyuk daripada mahasiswa dari khusyuk, nggak ada hubungannya. Khusyuk semua orang belajar khusyuk. Nah ini diusahakan. Bagaimana kalau muncul hentikan? Muncul ini ingat sesuatu, pulsa tinggal berapa? Ini baru sholat. Tapi nggak usah diucapkan.
ini baru sholat, ya nggak usah gitu. Nah akhirnya semuanya putus, semua itu kembali kepada kembali itu. Hadirkan hati, pikirkan fokus pada itu, dan anggaplah itu sholat yang terakhir. Begitu takbir, ini kita tidak ada kesempatan sholat lagi setelah ini. Mungkin setelah ini kita sudah bilahi taufik, Allah sudah panggil kita, maka kita persembahkan yang terbaik. Begitu kurang lebihnya. Nanti detailnya pas Isra dan Mi'raj, mudah lagi dengan cuaca. Tergantung kepada dia menetapkan hatinya tinggal di mana. Karena iqomah itu hanya satu. Selama dia itu menetapkan dirinya tinggal di mana, maka di luar itu dia termasuk musafir. Contoh, Rasulullah itu orang mana? Mekah. Begitu dia Rasulullah itu pindah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah menetapkan orang Madinah. Maka ke Mekah tetap jamak, tetap kosong. Maka di Mekahnya jadi musafir karena sudah menetapkan tinggal. Gak bisa saya penduduknya dua, enggak, itu semuanya. Jadi iqomah hanya satu. Itu. Kalau di Indonesia ditetapkan dengan KTP. KTP itu menunjukkan tempat kediaman. Di luar KTP-nya itu sudah musafir. Gitu. Ya. Yang kedua, musafir itu jangka waktunya ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu untuk bertamu. Untuk bertamu itu 3 hari. Imam Syafi'i saja. Di luar imam yang lain tidak ada. Hanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa bertamu itu 3 hari, itu menunjukkan batas-batas musafir untuk dapat haknya. Tapi di luar itu tetap musafir walaupun 3 bulan. Prakteknya Rasulullah itu 9 bulan. Itu juga tetap jadi musafir 9 bulan. Bahkan Umar bin Khattab itu 6 bulan bepergian dari Dzulkarnain ke sana, itu mohon maaf 6 bulan dia tetap musafir, tetap bisa jamak, tetap bisa kosong. Gitu. Ya, jadi walaupun 6 bulan ya ada. 3 bulan itu hanya pendapat Imam Syafi'i untuk bertamu sebenarnya, bukan untuk musafir. Kedudukan musafir selama dia tidak bertamu. Tapi kalau sudah 20 tahun di Jakarta ya jangan bilang itu musafir, dan sebaiknya menetap. Kalau sudah dinasnya 20 tahun di sana, ya tetapkan di sana. Nanti kalau memang pulang, ya baru pindah lagi situ, ya. Tapi kalau hanya sesaat 20 tahun di sana, pulang ke Medan boleh dikatakan musafir di Medan, walaupun lainnya di Medan, ya. Siap. Ya, itu ya. Waalaikumsalam. Ya. Cukup ya. Tapi walaupun musafir ini nanti kebersamaannya harus tetap terjamin. Misalnya long distance relation. Misalnya Bu Hamidah punya suami di Jakarta, amal bersamanya harus ada. Ya, nanti bicara parenting. Misalnya sholat bareng, puasa bareng. Anak saya ada yang di Surabaya, ada yang di istri saya di Jogja, saya banyak di Jakarta. Maka saya baca Quran bareng. Baina Isa'in, maghrib sama Isya, anak saya baca juz 1, istri saya juz 2, saya juz 3. Bikin kebersamaan. Puasa bareng walaupun tidak Senin Kamis, sebulan sekali 2 kali puasa bareng. Nanti pas buka bareng, semua buka. Tahajud bareng walaupun tidak tiap hari. Sepakat ya, ini amalan kebersamaan. Kalau saya memastikan kalau akad harus di rumah, maka saya bikin kolam renang. Supaya apa? Karena setiap hari akad harus rapat bersama di kolam renang. Karena kalau rapat mohon maaf, kalau saya kumpul di rumah makan, ada saja orang telepon saya terganggu. Kalau saya makan, kalau anak saya pegang handphone, saya tinggal makan itu handphone. Ini makan untuk kebersamaan kita. Nah, tapi kadang-kadang bukan dia pegang handphone, ditelepon orang, terpaksa diangkat. Maka saya bikin kolam renang. Maka setiap seminggu sekali yang di rumah harus mandi bareng di kolam renang, karena tidak mungkin mainan handphone di kolam renang. Iya. Saya ada acara keluarga, saya nyetir, kok ada anak-anak mainan handphone, saya minggir, saya ikut mainan handphone. Saya nyetir kok semuanya tidur, saya minggir, saya ikut tidur. Ngapain? Saya nyetir orang tidur. Kecuali kesepakatan nanti karena gantian nyetir luar kota boleh. Ini yang nyetir saya dulu, itu yang lain tidur untuk gantian saya nanti boleh. Jaga kebersamaan. Tolong ya. Kuncinya semuanya ini rata-rata orang yang cerai, orang yang selingkuh, orang yang KDRT, kurangnya kebersamaan dalam rumah tangga. Minum bareng tadi contohnya, ngechat rumah aja putuskan bareng. Bu Hamidah, tolong Bu, siapa tadi? Bu Murni.
Bu Murni, tolong aja ngecek rumah aja putuskan bareng. Beli mobil aja putuskan bareng. Tapi gimana, saya pengen hitam, istri pengen putih, ya beli dua gitu aja kok repot. Gak cukup, ya beli satu separuh cat hitam, separuh dicat putih. Yang semu putih di belakang, yang hitam di depan. Bikin klakson yang besar, yang kenceng-kenceng kayak di Medan. Medan itu Masya Allah itu tidak pernah keluar jalan kecuali dengan klakson. Itu Bapak Ibu di Jogja belum tentu seharian keluar tuh dengar bel sekali aja. Di sini Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa, spesial. Dan lampu merahnya besar-besar di sini. Itu pun nggak jelas ini merah apa hijau, apa buta warna ini maksudnya. Mewah saja. Mohon maaf, kebaikan pun bisa diniatkan jelek. Orang umroh itu bisa loh, kelihatannya umroh, di Mekah enak sekali. Itu kelihatannya tahajud itu baik apa jelek? Tapi kita foto, kita share nikmatnya tahajud malam ini. Itu bagus amalannya, tapi kalau niatnya nanti jadi show off, jadi masalah. Maka kalau memang begitu, ya nasihat saja, tidak apa-apa. Foto untuk menyemangati ya nggak apa-apa. Misalnya ini ada penggalangan dana, alhamdulillah bisa juga ikut sedekah. Walau tidak seberapa, nggak apa-apa. Supaya orang nanti gemar untuk sedekah, nggak apa-apa. Niat gitu. Maka semuanya niat. Kedua dampak. Untuk pribadi, kalau memang itu ada manfaat dan mudaratnya, status misalnya supaya tahu bahwa dia kemana, tapi juga menjadi tidak aman. Kamu tahu ternyata ini baru di luar, berarti rumah kosong, jadi dampaknya, iya kan? Gitu. Maka dipertimbangkan itu, ya. Baik, itu ya Bu ya. Nanti khusus adab medsosnya ada 14. Nanti Quran dan hadis sudah saya kumpulkan 14 ajian yang undang saya lagi. Setuju nggak kalau saya kesini lagi? Setuju, tapi ya realisasinya nanti gimana ya? Yang penting cocok waktunya sama budget. Enggak. Baik, sementara itu dulu ya Bu, mohon maaf. Bermedsos nanti dipertimbangkan dampaknya. Kira-kira untuk apa? Sebelum sharing dulu, sebelum sharing. Disaring kira-kira itu gimana dampaknya. Ini hoax enggak? Ini benar apa enggak? Oke, masih ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz untuk pimpin doa saya. Doa itu nggak masuk dalam kontrak kemarin. Kita istighfar 3 kali. Hadirkan orang tua kita, orang yang berjasa dalam hidup kita, mertua kita, siapapun orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua kita. Hadirkan bapak ibu kita untuk kita sama-sama minta maaf. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sa'atil maut wa najatan minan nar wa afa inda hisab. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Taqabbal.